Film bergenre thriller masih menjadi favorit bagi sebagian besar orang yang senang menantang adrenalinnya. Di samping memiliki alur cerita yang menarik, skin menegangkan, dan backsound yang terkesan nyata, membuat para penontonnya terhipnotis lalu ke dalam ketegangan di sepanjang film. Setahun ini, ada beberapa film dengan menawarkan genre thriller yang bisa kamu nikmati. Nah, sebagai referensi kamu yang ingin menghibur diri di rumah, berikut adalah listnya. Kita mulai di film pertama, ada The Uncut Games. Uncut Games berhasil bikin tegang dari awal sampai akhir karena alur ceritanya yang intens dan penampilan luar biasa dari para pemainnya, terutama Adam Sandler. Menceritakan seorang pengusaha permata di New York yang gemar bertaruh. Di awal film kita akan tahu bahwa dia sedang dalam keadaan berhutang kepada mafia. Pengusaha tersebut berusaha membayar hutangnya dengan bertaruh, dengan risiko jika kalah hutangnya akan bertambah. Namun peruntungan tak kunjung membaik. Kini bahaya semakin besar, bukan saja bangkrut dan kehilangan permatanya yang berharga. Situasi hutang dan taruhan yang dilakukan juga mengancam keselamatan keluarga, selingkuhannya, dan dirinya sendiri. Film thriller berikutnya, The Platform. Inti dari film ini menceritakan tentang keserakan manusia dan kesalahan sosial yang dikemas dengan adegan keji, kotor, dan vulgar dalam penjara vertikal. Penjara ini memberi makan para penghuninya sekali dalam 24 jam dan dikirim melalui platform yang bergerak dari atas ke bawah melalui lubang besar di setiap lantainya. Mereka yang tinggal di ruang teratas memiliki kemampuan untuk mengambil porsi makanan lebih banyak dan dalam kondisi baik. Sementara makin ke bawah makin sedikit makanan yang ditinggalkan oleh orang-orang di atas. Mereka hanya menghabiskan sisa-sisa makanan dari ruang teratas dan harus menahan lapar bila tak ada cuil makanan yang tersisa. Membunuh teman satu selnya pun akan dilakukan untuk bertahan hidup. Setiap bulan, para penghuni akan dipindahkan ke level lain secara acak. Bila beruntung, mereka bisa menempati level teratas, sementara saat sial mereka bisa menempati level terbawah. Untuk catatan, film ini memuat konten sadis, kekerasan, serta adegan dewasa. Film ini juga merupakan open ending. Penonton bebas mengartikan endingnya sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe channel ini ya guys. Semoga kalian semua senantiasa di dalam kebaikan. Lanjut ke film berikutnya, Monos. Film bergenre supernatural asal Kolombia ini mempunyai sinematik yang memukau, memadukan visual yang dinamis di daratan tinggi pegunungan. Menceritakan sekelompok tentara remaja yang dilatih oleh seorang tentara cebol dan ditugaskan untuk menjaga tawanan dari Amerika Serikat. Seperti remaja kebanyakan yang tidak stabil emosinya, prajurit Monos juga mempunyai kesekibilan emosi, mulai dari emosi marah, gembira, sedih, hingga asa seksual yang menggebu-gebu khas remaja. Konflik dimulai ketika pemimpin kelompok mereka melakukan bunuh diri karena kesalahan anak buahnya, dan sisa dari mereka harus mencoba untuk berhidup di tengah perang yang sedang terjadi. Lewat alur cerita yang rapi dan sinematik yang menawan akan membuat penontonnya merasakan sensasi dari film perang yang berbeda. Lanjut ke film berikutnya, The Man Standing Next. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah novel yang kisahnya mengambil dari kejadian nyata pembunuhan Presiden ketiga Korea Selatan Park Chung-hee pada tahun 1979. Presiden Park ditembak mati oleh Datuk KCI saat itu, Kim Jae-gyu. Meski kisahnya merupakan adaptasi dari kejadian nyata, film ini sengaja mengganti semua nama tokoh yang terlibat. Segala hal terburuk yang mungkin dilakukan atau dialami petinggi pemerintahan bisa terlihat dalam film ini, mulai dari pengkhianatan, korupsi, hingga penyadapan terhadap presiden dan kepala badan intelijen. Meski terlihat kompleks dan memerlukan perhatian penuh penonton, The Man Standing Next patut dijunjung jempol karena menyertakan gambar-gambar serta rekaman suara dari para tokoh di dunia nyata
pada beberapa bagian film. Film ini wajib kalian nonton bagi penyuka konspirasi, sejarah, dan politik. Apalagi semua pemainnya dibuat semirip mungkin dengan tokoh di dunia nyata. Nah, itu dia film thriller terbaik setahun belakangan ini ya guys. Jangan lupa di subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua senantiasa dalam kebaikan. Nantikan video berikutnya dari Keranjingan Film.